Halo sahabat, masih bersama saya Rachel Adistern di Indo USA Mom. Seperti biasa, saya akan hadir di sini sharing segala sesuatu tentang kehidupan saya sebagai pelaku perkawinan campuran dan juga sebagai seorang ibu perkawinan campuran, anak-anak perkawinan campuran dari Indonesia dan Amerika, dan semoga akan berguna buat kalian semua yang mungkin berada di posisi seperti saya ataupun hanya pengen tahu aja. So, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe dan jangan lupa kalian komen di bawah ini supaya kalian bisa sharing ke saya apa aja yang mungkin saya belum sempat sampaikan, atau mungkin kalian ada saran-saran lain yang kalian ingin saya bahas di acara saya kali ini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe. Halo sahabat, masih bersama saya Rachel Adistern di Indo USA Mom. Kali ini saya mau ngebahas tentang apa sih harapan kita sebagai seorang tua, sebagai seorang ibu, apalagi saya sebagai pelaku perkawinan campuran yang mana asli orang Indonesia dan suami saya orang Amerika. Dan sudah pasti dong, budaya kami berbeda, cara pandang kami berbeda, cara mendidik anak pun berbeda, dan terutama cara pandang untuk harapan kita kepada anak-anak. Jadi supaya kita nggak disappointed ataupun nggak kecewa dalam mendidik anak-anak. Dan menurut saya, walaupun ini saya alami di dalam perkawinan campuran saya, mendidik anak-anak hasil kawin campur Indonesia dan Amerika, saya yakin kalian semua juga bisa memakai dalam kehidupan hari-hari. Karena sekarang di dunia ini banyak sekali, even kalian yang melahirkan anak atau membesarkan anak di Indonesia 100%, budaya-budaya luar negeri, budaya-budaya Amerika, budaya-budaya western deh pokoknya ya, itu lebih kuat dibandingkan dengan budaya-budaya nasional kita gitu. Jadi kayaknya mungkin yang saya alamin ini juga bisa dibahas oleh kalian atau bisa diterapkan dalam mendidik anak-anak full Indonesian. Seperti kalian tahu, saya dulu tinggal di negara Qatar sekitar 12-13 tahun lamanya. Kak, saya di Qatar baru 2019 kami pindah ke negara kampung halaman suami saya. Walaupun anak-anak saya hasil perkawinan campuran Indonesia dan Amerika, saya maunya anak-anak juga tetap tahu tentang budaya-budaya Indonesia, cara berpikir saya sebagai seorang Indonesia dan sebagai ibu terutama orang Indonesia. Walaupun pada dasarnya mereka berwarga negara Amerika dan mereka juga menerapkan budaya English, maksudnya budaya British, karena mereka juga sekolahnya bukan di American School, tapi mereka bersekolah di British School gitu. Jadi seperti yang kalian tahu dan udah kalian lihat di foto-foto saya tadi di cuplikan itu, saya punya anak 3. Anak pertama saya Isaiah, anak kedua saya Jay, dan anak ketiga saya Casey. Anak pertama saya Isaiah itu umurnya 26 tahun tahun ini. Anak kedua saya tahun ini akan 22 tahun karena dia lahir di tahun 2000 atau dibilangnya naga emas. Dan anak saya Casey, dia lahir 2003. Jadi umurnya mau 19 tahun. Oh, sudah 19 tahun karena dia lahir bulan April. Ketiga anak saya ini dilahirkan di negara yang tiga-tiganya berbeda. Anak pertama saya lahir di Indonesia, anak kedua saya lahir di Hong Kong, China, dan anak ketiga saya lahir di Denver, Colorado. Setelah kami tinggal beberapa tahun di Denver, Colorado, suami saya kembali ke dunia perminyakan dan kami harus pindah ke negara Qatar. Jadi walaupun ketiga anak saya itu lahir dari satu, maksudnya dibesarkan dari rahim saya dan dibesarkan oleh saya dan anak saya dan suami saya, ketiga anak saya ini bisa dibilang berbeda satu sama lain. Tiga-tiganya berbeda satu sama lain. Dan segala
cara saya mendidik anak itu dari ketiga anak ini tiga-tiganya nggak bisa saya terapkan gitu. Jadi cara saya mendidik Isaiah dan cara saya mendidik Casey dan saya mendidik J itu berbeda. Let's go back with Isaiah. Waktu Isaiah, saya selalu berpikir, dan itu juga mungkin menurut saya ini merupakan satu bisa dijadikan patokan. Kalau saya berhasil mendidik anak saya nomor satu, berarti anak nomor saya dua tinggal follow. Which is ada benernya ada enggak gitu ya. Jadi waktu Isaiah masih kecil, dia kelas satu, dia TK sempat tinggal di Jakarta. Jadi sempat tinggal sekolah di Tarakanita. Seperti kalian tahu, sekolah Tarakanita adalah sekolah Katolik. Jadi TK pun udah bisa kali-kalian gitu. Jadi waktu pulang ke Amerika, waktu kita balik ke Amerika, Aisyah itu termasuk anak yang pintar untuk masuk kelas 1. Jadi pada saat itu saya juga tetap mendidik cara Indonesia walaupun saya di Amerika gitu, dia sekolah di Amerika. Dan secara nggak langsung karena saya membuat anak saya Aisyah itu udah apal-apalan kali-kalian dari TK. Jadi anak saya J itu agak-agak ngikut gitu judulnya kan ya. Agak-agak ngikut terus jadi dia udah apal kali-kalian di saat dia masih TK gitu. Jadi bisa dibilang J itu termasuk anak yang pinter untuk umurnya pada saat itu. Tapi bisa saya bilang sampai sekarang karena itu tadi jadi berterusan. Terus kalau Casey karena dia anak perempuan satu-satunya, jadi mungkin karena dia berpikir biarin deh kakak saya aja yang begitu, saya gini-gini aja udah oke kok, udah disayang mami sama daddy gitu kan ya. Jadi itu yang menurut saya mendidik anak itu bermula dari kalau kita sukses didik anak pertama langsung kedua ketiga, dan itu pun juga nggak bisa kita mengharapkan bahwa itu formula dalam mendidik anak, itu nggak sama sekali. Karena untuk Isaiah waktu dia masuk kuliah, waktu masuk itu ini bener-bener saya alami bener-bener perbedaan dari ketiga anak saya itu. Waktu di SMA dia selalu kepengen jadi, aku mau jadi dokter, aku mau jadi dokter, aku mau jadi dokter. Dulu waktu dia masih di middle school atau di sekolah SMP gitu ya, saya yang berpikir namanya juga anak kecil ya, semua pengen jadi dokter, pengen jadi pilot atau nggak mau jadi pengacara. Saya nggak gitu ngambil serius, tapi waktu dia udah 2 tahun mau lulusan itu, saya agak berpikir, oh kayaknya anak gue serius nih ya. Jadi maksudnya kayaknya anak saya tuh serius mau jadi dokter gitu. Karena dia udah volunteer di rumah sakit, terus pelajaran-pelajarannya. Dan pada saat itu karena dia mau jadi dokter, kebetulan teman saya orang Australia, suaminya dokter yang lagi bekerja di Qatar. Jadi saya ajakin dia ngobrol gitu loh. Maksudnya Aiza ngobrol sama temennya suami saya itu. Lalu waktu dia masuk kuliah, of course dong dia harus pulang ke Amerika dengan catatan bahwa kalau kuliah di Amerika lebih murah dong ya. Jadi anak saya Aiza itu waktu itu saya ngedaftarin di beberapa sekolah. Ada satu sekolah yang dia bener-bener dikasih scholarship 100%, jadi nggak bayar seperak pun. Tapi dia bilang, mami aku tuh kepengen pulang ke Denver, Colorado, tempat dulu maksudnya tempat suami saya asal, dan memang setiap tahun itu kami pulang ke Denver, Colorado selama 3 bulan gitu. Akhirnya dia masuk sekolah di Colorado University. Dari situ aja saya berpikir, wow, nih anak susah juga ya, maksudnya nge-apply sekolah itu tuh susah gitu karena anak pertama baru sekolah kan. Seperti yang saya udah share kemarin-kemarin, kalau anak kita keluar dari rumah kita tuh gimana gitu ya. Lalu keduanya waktu saya masuk sekolahin J kuliah, cara dia berbeda gitu. Karena cara dia berbeda adalah dia mau masuk Air Force Academy. Mau masuk Air Force Academy itu perjalanannya susah sekali gitu. Karena dari satu state, jadi state Colorado, state Florida, state California itu cuman bisa memasukkan 15 anak. Karena harus dipilih 5 dari senator Republikan dan 5 dari senator Demokrat dan 5 lagi congressman, dan masih banyak lagi. Maksudnya kalau ada kesempatan misalnya something petunjukan yang presiden atau apa-apa gitu kayak gitu ya. Jadi menurut saya ketiga anak ini tiga-tiganya cara memasukkan kuliahnya aja berbeda gitu. Anak saya yang kecil Casey dia mau sekolah di sekolah kayak private school gitu, untuk Christian school gitu. Jadi kita cara mengerti bahwa ketiga anak saya ini tiga-tiganya beda. Maksudnya mau punya anak 5, 2 atau 1 pun kalau 1 pasti beda. 1 pun itu pasti anak itu berbeda dari kita gitu loh. Jadi kayak saya bilang, dari ketiga anak saya ini tiga-tiganya tuh ada yang dari saya, ada dari satu anak aja, ada yang dari saya, dari suami saya. Penyakit aja contohnya ya, penyakit gitu. Saya tuh orangnya alergian dan sinusan. Jadi
J pick up that, terus kalau gitu kalau Isaiah tuh pick up saya punya penyakit mah gitu loh, terus si Eric kan punya penyakitnya jantungnya agak lemah gitu ya, jadi si J pick up gitu, jadi semuanya tuh berbeda ketiga anak itu gitu. Jadi kita nggak bisa menyamakan satu anak satu dengan yang lain, mereka tiga-tiganya berbeda. Terus kedua hal lagi ya, jangan pernah kita ngerasa bahwa anak itu bakalan ngerti kita banget gitu. Kayak misalnya gini deh, kita kan orang Indonesia pasti tahu bahwa kalau anak udah kerja atau anak udah lebih tua gitu pasti eh, kita berkewajiban untuk berbakti pada orang tua. Tapi karena mesti diingat lagi, dan ini saya selalu cerita sama teman-teman saya yang anaknya dilahirkan dan dibesarkan di sini, walaupun kedua-duanya adalah anak hasil perkawinan dua-duanya orang Indonesia. Saya selalu bilang, biar gimana pun juga anak kamu anak Amerika, karena anak kamu dididik di sini dan lingkungannya di sini. Seperti yang saya tadi bilang bahwa walaupun kalian membesarkan anak di Indonesia, pengaruh budaya Amerika ataupun pengaruh budaya Western itu selalu ada. Jadi saya selalu bilang tetap kita harus berpikir bahwa anak kita walaupun Indonesia tetap akan berpengaruh dengan budaya-budaya sekelilingnya walaupun di Indonesia sekalipun. Jadi kita nggak bisa menganggap bahwa mereka akan mengerti kita, bahwa kita juga bakal mereka akan nanti kalau kita sudah tua anak kita akan berbakti pada kita. Saya pernah sharing sama teman saya yang membesarkan anak di Amerika. Kita harus kebetulan dia dekat sama mamanya gitu. Kita tuh harus berbakti sama orang tua, nunjukin ke anak bahwa nanti kalau dia udah gede dia harus gitu ke kita, maksudnya harus berbakti gitu. Bukan cuma secara finansial, secara perhatian juga. Dan saya ingetin lagi, wait a second, anak kita itu nggak bertanggung jawab ngurus kita loh. Maksudnya anak kita kan nggak minta dilahirin gitu, jadi jangan pernah berpikir bahwa anak kita tuh berhutang budi sama kita karena kita lahirin. Tugas kita tuh sebagai orang tua ya bertugas gitu loh. Kita punya kewajiban sama Tuhan, sama dunia, sama diri kita sendiri untuk mendidik anak kita. Kalau emang nggak kuat ngedidik ya banyak cara lain lah ya istilahnya. Aku nggak mau diskusi di ini karena misalnya adopsi ataupun serahin ke orang lain yang ngedidik, karena waktu saya lagi bandel-bandelnya jujur aja saya nggak mau tinggal sama orang tua saya tuh 2 tahun sempat tinggal sama nenek saya karena menurut saya tuh orang tua saya tuh nggak ngerti saya gitu. Jadi menurut saya tuh hal-hal yang kayak gitu tuh kita sebagai orang tua nggak bisa memaksakan bahwa anak akan mengerti kita gitu loh. Terus poin yang ketiga nih ya. Poin yang pertama adalah tiap anak adalah berbeda. Poin yang kedua, jangan pernah menganggap bahwa dia akan mengerti kemauan kita dan berharap bahwa nanti dia ngerti cara berpikir kita. Saya pernah share ini, poin gitu ya ke teman saya. Saya bilang gini, sebenarnya kalian juga tahu ya bahwa hobi saya itu adalah belanja tas gitu. Dan semua kita juga tahulah ya, nggak usah dipakai dibohong-bohongin gitu bahwa harga tertinggi adalah harga tas yang berinisial H ya. Saya bilang sama anak saya, kalau kamu bisa beliin anak istri kamu satu tas H itu, kamu harus bisa beliin saya 2. Terus anak saya bilang, loh nggak bisa gitu dong mam, kan dia istri aku. Bilang gini, ya tapi tetap aja aku yang ngegantiin diaper kamu bukan istri kamu. Itu sebenarnya aku sampein dalam kapasitas bercanda atau guyon gitu. Tapi pada saat serius pun saya selalu bilang gini, enggak kok mami, enggak kepengen kayak gitu-gituan. Jadi kalau mami udah tau buat apaan gitu kan. Jadi ya itu poin kedua gitu. Terus poin ketiga, orang selalu bertanya, Mbak kok bisa sih anaknya sukses banget. Jadi anak saya yang pertama itu sebelum umur 25 dia udah bisa beli mobil sendiri, udah bisa beli rumah sendiri gitu. Jadi dan dia sudah berpenghasilan sebelum dia umur 25 itu 6 digit, maksudnya di atas $100,000 dalam setahunnya gitu. Terus anak saya nomor 2 itu terpilih di Air Force Academy. Air Force Academy itu adalah the best and the brightest. Jadi yang terbaik dan yang terpinter gitu ya. Casey juga kok bisa sih mau sekolah di sekolah Christian padahal udah umur udah lepas dari rumah gitu.
Saya rasanya, menurut saya ya, mungkin kalau ditanya sama anak saya mungkin mereka jawabnya lain lagi kali ya. Menurut saya tuh nggak berusaha untuk mengontrol anak saya, nggak sama sekali. Karena waktu zaman J masih berenang tuh ya, saya sering kali bilang, aduh J nggak bisa ya bolos berenang hari ini. Terus saya suka bilang, aduh Aisyah nggak bisa ya nggak ikut ini debate itu model United Nation PBB gitu, PBB Junior gitu. Nggak bisa ya bolos ini, nggak bisa bolos itu. Saya nggak berusaha untuk, mungkin orang-orang mungkin berpikir, oh anaknya Mbak Rachel tuh harus berenang, harus ini, harus itu. Enggak gitu. Malah saya selalu bilang sama semua orang bahwa segala sesuatu kalian ikutin aja anaknya. Lesin ini, lesin itu gitu. Nanti di akhirnya kita akan memetik hasilnya pada saat akhir-akhir. Dan itu nggak bisa sedalam sehari 2 hari gitu loh. Jadi kayak selalu dulu J kan ngajar piano, saya selalu bilang jangan harapin dalam 1 2 tahun masih udah bisa nyanyi gitu, paling tang tang ting ting tang tang ting ting gitu kan ya. Jadi ya itu nomor 2 tadi, bahwa kita nggak bisa mengontrol anak kita. Kita cuma bisa kasih saran, cuman jadi kalau misalnya nggak diterima, ada satu hal yang kalian harus tekankan ke diri kita sebagai seorang tua. Kita nggak bisa maksain kemauan kita ke mereka, karena takutnya nanti kita kecewa. Kita cuma bisa kasih saran, kita cuma bisa doain, karena terutama adalah kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita adalah penting. Kalau kita bahagia, anak-anak kita bahagia, dan yang kita mauin ataupun kita saranin itu bisa terjadi gitu loh. Jadi selalu ingat, happy mom, happy family. Itu poin keempat ya. Nomor 1, anak kita beda-beda. Nomor 2, jangan menganggap mereka bakal mengerti. Dan nomor 3, jangan mengontrol anak kita. Dan kayak ini tadi udah saya agak sedikit bahas ya. Poin keempat, jangan pernah berpikir bahwa anak kita berhutang pada kita. Nggak pernah. Karena dari lahir pun mereka tidak pernah meminta untuk dilahirkan gitu loh. Jadi apalagi orang-orang Indonesia selalu berpikir bahwa anak itu adalah jaminan masa tua. Enggak. Apalagi yang perkawinan campuran ya. Tahu bahwa kalau kita tinggal di luar negeri itu kita akan mendapatkan tunjangan hari tua. Atau kalau di Amerika tepatnya Social Security. Dan buat di Indonesia mungkin nggak ada, atau mungkin ada saya juga nggak ngerti ya. Soalnya udah lama banget saya tinggal di Indonesia sebelum tahun 2000. Jadi kalau kalian masih muda gitu ya, planning hidup kalian, planning nabung. Kalau nggak salah di Indonesia tuh banyak asuransi untuk masa depan gitu ya. Planning kesehatan, planning nanti mau pensiunnya gimana. Semuanya tuh selalu di planning. Saya selalu ngajarin sama anak-anak saya juga pun gitu. Tapi ini juga nggak bisa bikin mereka takut tuh, gue nggak mau kawin deh kalau kayak gini caranya. Enggak, saya nggak gitu. Jadi saya bilang gini, kalian planning, apalagi anak saya kebanyakan anak lelaki. Walaupun anak perempuan saya itu juga saya didik untuk jangan pernah bergantung gitu sama orang lain gitu. Walaupun sebenarnya saya agak-agak kayak gitu, saya nggak pernah kerja, suami saya yang selalu membahagiakan saya secara finansial. Jadi kalau misalnya kalian di Indonesia planning nanti pensiun sebulannya pengen dapat berapa. Di Amerika juga sebenarnya gitu, cuman bedanya kita nabung ke bank, bukan nabung ke bank, nabungnya melalui bayar pajak itu tadi ya. Jadi sekali lagi, anak kita nggak pernah punya hutang sama kita. Tugas kita sebagai orang tua adalah membesarkan. Saya selalu bilang, oh saya sekarang ngerti artinya yang namanya anak itu titipan Tuhan. Karena sesudah mereka nggak sama kita, mereka akan punya hidup sendiri. Kayak mereka akan punya dari kuliah deh, mereka punya hari-hari sendiri. Mereka kerja, mereka punya waktu-waktu kerja. Terus kalau mereka punya pacar, mereka punya ini sendiri. Pacar pun kita nggak bisa push nanti mau yang kayak gimana. Istri pun kita nggak bisa push. Kita cuma bisa ceritain gimana misalnya kegagalan kita atau kesuksesan kita dalam menjadi sebagai pasangan suami istri. Dan yang harus kita ingat bahwa kita tuh harus tulus dalam mendidik dan membesarkan anak. Selebihnya memang benar-benar itu titipan Tuhan gitu loh ya. Dan kayaknya agak combine dari yang tadi. Yang terakhir itu, jangan pernah berpikir bahwa kita bisa nebeng hidup sama mereka. Oh nanti kalau kamu udah tua, kalau aku udah tua, aku nanti tinggal di rumah kamu ya. Nggak bisa gitu. Menurut saya semua itu harus kita laksanakan sendiri gitu loh. Kita nggak bisa berhutang budi sama anak-anak.
kalaupun anak-anak bisa berbakti sama kita itu benar-benar puji Tuhan dan sudah bonus. Jadi poinnya adalah jangan pernah berharap apa-apa sama anak kita. Kita punya tugas. Kita punya tugas untuk mendidik anak kita. Dan yang lebih penting, kebahagiaan kita lebih utama. Karena kalau kita berharap banyak dengan anak-anak kita dan mereka tidak melakukan yang seperti kita inginkan, akhirnya kita sendiri kan yang akan kecewa. So, sampai di sini sharing saya hari ini tentang harapan kita ke anak-anak, dan semoga ini bisa berguna buat kalian semua dalam mendidik anak. Walaupun saya selalu bilang, walaupun kamu punya anak, kamu tetap anak mami, kamu tetap bayi mami. Sampai di sini, salam, peace out.